Oke, ini adalah skill 1 untuk TOEFL, structure of the TOEFL. Be sure the sentence has a subject and a verb. Jadi untuk setiap kalimat itu harus mempunyai subject dan verb. Okay, you know that the sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems that you will encounter in structure questions on the TOEFL test have to do with subject and verbs. Perhaps the sentence is missing either the subject or the verb or both, or perhaps the sentence has an extra subject or verb. Okay, and then this is the example 1 from the paper and computer TOEFL test. Was back after miles on the freeway. Jadi di sini harus dilengkapi subjek karena was ini sudah ada verb. Oke, jadi tinggal subjeknya. Nah, kita sesuaikan yang mana subjek yang tepat. Untuk yesterday bukan ya, ini adverb. In the morning ini juga bukan. Traffic oke, bisa ya. And cars bukan ya. Jadi yang tepat itu adalah bagian C. So pay attention for that. Setiap kalimat harus terdiri antara subjek tambah verb untuk skill 1. Okay, I think that's all. Thank you. Okay, this is TOEFL structures number 1. Nah, kita mau identifikasi kalimat ini. Dalam satu kalimat terdiri antara subjek dan verb. Ini adalah subjeknya dan ini kita identifikasi belum ada verbnya. Jadi untuk jawaban ini memerlukan verb. Oke, kita identifikasi bagian A, it has, ini salah karena ada subjeknya. Yang kita perlukan adalah verb. Oke, bagian B is having, ini juga salah. Bagian C which is having, ini juga salah. And then yang paling tepat adalah has. Oke, so the sentence, the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Okay, thank you. Okay, this is the structure of the TOEFL. Kita identifikasi lagi kalimat yang ada di sini. Ini adalah subjek ya. Ini adalah subjek. Oke, konsep dari structure of the TOEFL here. Kalau sentence-nya kita harus identifikasi subjek plus verb ya. Harus terdiri antara subjek tambah verb. Oke, kita lihat di sini the North Platte River is subject. From Wyoming into Nebraska, ini belum ada di sini verbnya, so we need here verb. Oke, kita butuh di sini verb. Oke, kita identifikasi jawaban-jawaban yang ada di sini. Bagian A, it flowed, ini salah ya, karena di sini sudah ada subjeknya. Oke, jadi ini salah. Flows, oke, kita lihat dulu ini verb ya, verb 1. Ini flowing, bukan ya. And with flowing water, bukan juga, salah. So yang paling tepat di jawaban ini adalah B, flows. The sentence is the North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Okay, thank you. Okay, this is the structure of the TOEFL. Kita kembali lagi identifikasi kalimat ini. Okay, Biloxi received its name from a Sioux words meaning first people. So, konsepnya apalagi harus ada subject plus verb ya. Okay, kita identify this sentence. Okay, Biloxi received its name from a Sioux. Okay, ini sudah ada di sini received. Oke, ini adalah verbnya. Oke, jadi di sini butuh subjek ya. Nah, ini bagian dari subjek yang harus kita lengkapi. Oke, kita identifikasi A, bagian A, the city of.
the city of. Oke, ini ya bisa dijadikan subjek. Located in, ini kurang tepat, salah. It is in, ini ada verbnya ya, salah. The tour included, ini juga salah. Ada subjek, ada verb ya, ini salah. Yang kita butuhkan itu adalah subjek, hanya subjeknya. Jadi yang paling tepat adalah A, bagian A. So the sentence is, the city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Okay, thank you. Okay, this is a structure of the TOEFL. Kembali lagi kita identifikasi kalimat ini. A pride of lions, up to 40 lions including 1 to 3 males, several females and cubs. Okay. Konsepnya lagi adalah subjek plus verb ya, lagi-lagi subjek plus verb dalam kalimat ini. Dan ingat kalau ada dua klausa itu harus ada connector tambah subjek tambah verb. Oke. Tapi dalam kalimat ini hanya terdiri antara satu kalimat saja ya, jadi kita hanya butuh subjek tambah verb. Kita identifikasi ini adalah subjeknya, kemudian up to 40 lions including 1 to 3, ini belum ada verbnya. Jadi kita mau cari verb yang tepat ya. Bagian A, can contain, ini bisa ya, can contain karena dia verb ya. And then it contains, ini salah karena ada subjek di sini. Contain ini juga bisa ya, verb, and containing ini salah. Oke. Tetapi for this kinds of sentence yang paling tepat untuk mengisi jawaban ini atau kalimat ini adalah bagian A, can contain. Oke.